Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heber Predi Sianturi. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Komputer. Saya akan membuat tugas dari Bu Firdira Tasril tentang contoh kasus cybercrime dan metode cybercrime. Oke, langsung saja ya. 1. Pengkloningan akun Facebook. Bentar. Harus pakai lagu biar lebih seru nampaknya. Nah, inilah. Cloning akun media sosial berarti membuat akun tiruan seseorang dengan diam-diam. Misalkan saja meniru akun Facebook atau Twitter milik seseorang artis atau orang terkenal lainnya dan berbuat seolah adalah orang tersebut. Akun hasil cloning dapat membuat kebingungan atau bahkan rentan dilakukan tindak kejahatan lainnya. Misalnya saja akun Facebook hasil cloning yang meniru seorang teman kita dan akun Facebook tersebut melakukan penipuan yang mengakibatkan kerugian. Jika hal ini terjadi, maka terhadap pelaku penipuan dapat dijerat pasal 378 KUH pidana yang ancaman mencapai 4 tahun penjara. 2. Hacker Surabaya jebol situs di 42 negara. Komunitas Surabaya Black Hat telah meretas ribuan sistem hingga data milik perusahaan atau instansi. Tidak hanya di Indonesia, mereka telah meretas sistem keamanan sistem di puluhan negara di belahan dunia. Mereka telah melakukan illegal akses terhadap sistem elektronik milik orang lain di Amerika dan 40 negara lainnya termasuk Indonesia. Kasus cybercrime di Treskrimsum Polda Metro Jaya, AKBP Roberto Pasaribu mengatakan dari 3 pelaku ini ditemukan setidaknya ada 3.000 sistem elektronik yang diretas. Salah satunya adalah sistem IT dan website The City of Los Angeles, US. Itu adalah situs milik pemerintah kota Los Angeles, ujar Roberto. 3. Pembobolan rekening. Sebuah kasus pembobolan rekening pernah terjadi di Jakarta melibatkan beberapa nasabah dari 3 bank besar dengan kerugian hingga 130 miliar rupiah. Modusnya adalah dengan menggunakan internet banking. Pelaku menggunakan malware khusus yang dapat membelokkan transaksi tersebut sehingga dana dapat masuk ke rekening penipu. Pelaku membajak akun internet banking nasabah sehingga ketika nasabah akan menyetorkan ke sejumlah dana ke rekening miliknya, aliran uang tersebut tidak akan masuk ke rekening nasabah, melainkan ke pelaku. Oke, lanjut ke metode cybercrime. 1. Sniffing. Sniffing adalah proses memonitoring dan capturing semua paket yang melewati jaringan tertentu dengan menggunakan alat sniffing. Sniffing adalah bentuk penyadapan kabel telepon dan untuk mengetahui percakapannya. Penyadapan seperti ini juga diterapkan pada jaringan komputer. 2. Destructive device. Destructive device mempunyai artian yaitu sekumpulan program-program virus yang dibuat khusus untuk menghancurkan data-data serta merusak sistem komputer korban. Contohnya virus Trojan horse, bombs, email bombs, nukes, dan sebagainya. 3. Password cracking. Password cracking adalah istilah umum yang menggambarkan sekelompok teknik yang digunakan untuk memperoleh password pada sebuah sistem data. Password cracking khusus mengacu pada proses mendapatkan password dari data yang dilindungi dengan password. Namun harus dicatat bahwa cara-cara menipu seseorang agar memberi password seperti melalui phishing tidak dianggap sebagai password cracking. Mendapat password berdasarkan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya dari pemilik sistem komputer dianggap cracking karena password tidak dikenal sebelumnya. 4. DDoS. DDoS adalah jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem, atau jaringan. Umumnya serangan ini dilakukan menggunakan beberapa komputer host penyerang sampai dengan komputer target tidak bisa diakses. DDoS adalah serangan yang sangat populer digunakan untuk hacker. 5. Spoofing. Spoofing adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh akses yang tidak sah ke suatu komputer atau informasi, di mana penyerang berhubungan dengan pengguna dengan berpura-pura memasukkan bahwa mereka adalah host yang dapat dipercaya. Hal ini biasanya dilakukan oleh seorang hacker atau cracker. Oke, mungkin gitu aja penjelasannya. Kalian doain aja lah aku dapat nilai tinggi ya. Dan doakan juga kalian gak kena konoha. Mantap kan?
Sorry lah nih ya kalau suaranya nggak jelas, maklum ya kan. Udahlah, gigi lah aku. Ada ular pula di sini, hutan nih. Bahaya juga ini kan.